Tapi kalau lihat performa debat tadi hanya Ganjar yang sedikit nyentil-nyentil yang agak berani nih. Soal mengkonfirmasi soal internet gratis dan makan gratis diperbandingkan, ini menjadi salah satu strategi juga dari Pak Ganjar dan juga memberikan kritikan-kritikan kepada pemerintah pada saat ini. Bisa ada konfirmasi nih Bang Ciko mengenai hal ini? Karena hanya Pak Ganjar yang kemudian berani untuk tampil menyentil. Tadi yang saya sampaikan ingin menampilkan sebetulnya diferensiasi ya kan, mana yang menjadi prioritas dari program-program kami, divisi misi kami, dan mana juga yang menurut kami tidak seharusnya menjadi prioritas dalam program bangsa ini ke depan. Nah, tadi suatu hal yang sebenarnya memang bisa dibilang sangat berani, kalau berani mengatakan bahwa makan gratis, makan siang gratis itu tidak penting dan bahkan salah kaprah ketika untuk mencegah stunting, ya kan? Ini kan sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan Gibran dalam berbagai visi misinya ini kan mencoba mengatakan hal-hal yang populis tapi tidak betul-betul berbasis riset yang nyata, yang betul-betul kalau kita bicarakan tadi saya sempat menyampaikan bahwa apakah susu itu benar-benar cocok untuk masyarakat Indonesia, susu sapi, ya kan? Apakah nanti mengimpor 1,5 juta sapi ke Indonesia itu menjadi hal yang baik untuk perekonomian kita dan lain-lain. Nah, ini kan juga masyarakat tidak tahu. Masyarakat ini hanya disampaikan slogan-slogan, gimmick-gimmick, ya kan, sepotong-sepotong. Mana makan gratis itu kan menjadi masuk ke kepala manusia dan itu menganggap suatu hal yang baik gitu. Nah, ini yang perlu juga kita kupas. Nah, itu yang saya sampaikan bahwa kenapa pentingnya gagasan ini dikupas, perdebatan ini dibikin lebih tajam lagi. Bahkan menurut saya dan menurut tim TPN selama ini memang format debat ini sangat tidak memungkinkan untuk itu. Jadi Pak Ganjar hanya bisa melakukan semaksimal mungkin dalam waktu 2 menit, 1 menit, dan 4 menit menyampaikan, dan ini saya rasa suatu yang sangat disayangkan lah. Untuk kedepannya kita berharap demokrasi kita bisa memberikan ruang dan waktu debat yang cukup lama ketimbang memberikan waktu ruang pemilihan diva dangdut misalnya yang bisa 5 jam dalam satu program ya kan, dan dilakukan lebih dari 1 kali seminggu gitu. Dalam memilih, ini kita memilih presiden. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa Pak Ganjar sudah mencoba semaksimal mungkin untuk menyampaikan diferensiasi itu. Ya, ini berarti tinggal satu lagi paslon yang belum memberikan konferensi persnya, yakni adalah paslon 01. Sambil kita tunggu, sekarang saya mau tanya kepada Bang Syahganda, kira-kira bagaimana nih paslon dukungan Anda ini performanya seperti apa? Ya, terima kasih ya, super excellence ya. Jadi gini, saya akan bicara 3 hal ya, yang ketiga nih. Tapi plus 1 hal yang penting juga. 4 jadinya. 4 jadinya. Nggak ada. Tapi saya kasih tahu dulu istilah debat itu ya, dari zaman Socrates, ya, Aristoteles, Plato dan lain-lain. Jadi hari ini debat itu kurang 1, namanya retorik. Debat itu ada 3, ya, 1 logik, 2 dialektis, 3 retorik. Pak Anies itu sudah masuk pada retorik di debat sebelumnya. Ya, dan Pak Prabowo akhirnya stres, kemudian besoknya tiap hari ngejek-ngejek Anies Baswedan. Dan kemudian kita lihat dengan peristiwa itu seluruh kampus-kampus sekarang marah dengan situasi demokrasi yang ada. Kalau Pak Anies masuk lagi pada retorika hari ini, itu seperti zaman Yunani kuno, Socrates dibunuh. Coba lihat sejarah bangsa ini, supaya adik-adik tahu semua sejarah dibunuhnya Socrates itu. Nah, tapi saya sebagai orang yang bisa ngamati secara serius dari tadi, bagaimana kalau retoriknya hilang, bisakah logik dan dialektiknya itu kita amati? Itu yang saya sebut 3 dan 1. Pertama, soal paradigm. Hebatnya Pak Anies Baswedan itu tadi masuk di paradigma. Paradigma itu ketika dia mengatakan tidak akan mungkin keadilan sosial itu, tidak akan mungkin human development, social development itu terjadi apabila ketimpangan sosial akibat segelintir orang menguasai ekonomi, akibat hanya kota-kota besar yang ekonominya tumbuh, akibat ketimpangan di mana-mana. Ya, itu adalah paradigma. Jadi dikaitkan dengan kalau kita mau melakukan pembangunan sosial yang disebut social development, semua tema ini hari ini adalah 1 kata aja, 2 kata, social development. Ya, hanya bisa kalau ketimpangan ekonomi itu, kalau penguasaan ekonomi tidak dikendalikan oleh segelintir orang. Itu 1. Pak Anies Baswedan. Boleh ditanggapi nih Bang Syahganda. Ini strategi yang unik nih untuk malam hari ini.
saya bisa lanjut yang tadi dulu. Oh, silakan. Boleh Karena kan dilanjutkan kita dari tanggapi. fokusnya bukan di luar debat ya. Ya. Kita Oke. di debat tadi kan ini. Jadi pertama tadi saya mengatakan sisi paradigm ya, bahwa pembangunan sosial ini menurut Pak Anies tidak boleh lepas dari pembangunan ekonomi. Ya, artinya tidak boleh ada segelintir orang mengakumulasi kapital ya untuk mengontrol permainan negara ini sehingga apa? Sehingga pembangunan sosialnya menjadi hancur. Itu paradigma. Yang kedua kritik. Ya, karena nggak ada gunanya debat dialektik kalau nggak ada kritiknya. Ya, kritik itu muncul tadi. Oke. Ya, kritik itu misalkan soal bansos. Orang pikir bansos itu soal apa tadi? Bansos itu adalah soal kemanusiaan yang dipersoalkan tadi. Jangan sampai dibuat di istana rakyat itu seperti zaman kolonial mengemis-ngemis sama presiden. Oke. Itu kritik tadi loh. Itu kejam sebenarnya. Jadi kalau orang yang ngerti walaupun tanpa retorik tapi dia ngerti tadi apa yang dijelaskan, itu kritik yang tajam sekali. Jangan sampai presiden menjajakan bansos-bansos. Lebih bagus kepala-kepala desa aja, RT-RT dan lain-lain yang membagikan bansos supaya bansos itu jangan dipolitisasi. Oke. Kritik kedua, soal komersialisasi pendidikan. Jangan sampai pendidikan itu hancur gara-gara orang yang tidak punya uang, mahasiswa yang tidak punya uang, terjerat pinjol. Kita udah tahu 30 juta rakyat Indonesia sekarang terjerat pada pinjaman online. Nah, Pak Anies bilang tidak bisa dikomersialisasi pendidikan. Negara harus hadir. Orang-orang yang tidak mampu membiayai pendidikannya lagi harus ditanggung oleh negara. Oke. Itu ada kritiknya. Kritik ketiga yang penting adalah di situ soal demokrasi. Ya, itu sama-sama dari Pak Ganjar dan Pak Anies tadi bahwa kita melihat ketika misalkan ada seniman kita dalam konteks budaya tadi kan salah satu yang dibahas soal budaya mau mengekspresikan dirinya dalam konteks budaya kritis, dilaporkan sekarang sama 02 ini, dilaporkan Pak Butet itu, dilaporkan kan kasihan ya, maksudnya janganlah budayawan-budayawan itu karena kritis langsung dilaporkan. Itu yang kritiknya. Yang ketiga approaching, pendekatannya. Pendekatan Pak Anies ini menawarkan ya, bukan negara segala-galanya. Karena kalau negara segala-galanya itu seperti Pak Prabowo belum apa-apa jump to conclusion. Langsung bilang kita akan kirim 10.000 dokter, 10.000 scientist apa segala. Enggak, Pak Anies selalu bilang negara itu adalah mediator juga. Walaupun dia hadir, dia juga berfungsi mediator. Jadi pendekatannya itu kolaboratif tadi. Ya, bagaimana kita misalkan migran care yang kata profesor tadi ada masalah dalam konteks migran ini workers kita di luar negeri, perlu orang-orang yang NGO, LSM migran care itu menyelidikin karena ada lubang-lubang tikus dalam kasus-kasus TPPO itu. Okay. Ya, penyeludupan orang. Kasihan gitu. Nah, itu approachingnya itu seperti itu. Nah, itu udah 3 tadi. Nah, satu terakhir yang penting tadi, orang nggak lihat semua, yang saya lihat saya tuh sampai sedih. Ya, karena Pak Anies itu memberikan pesan kepada kaum disabilitas, kaum yang tertinggal ketika dia memberikan kode jam, dia lihat jamnya dan kemudian dia memberikan tangan begini. Jadi Pak Anies sendiri yang memberikan percakapan kepada kaum disabilitas tadi. Oke. Saatnya perubahan. Itu Pak Anies. Coba lihat itu Pak Anies ngomong di awal-awal tadi. Buka lagi di YouTube dan lain-lain. Itu Pak Anies. Itu jadi 3 dan 1 pandangan saya. Pak Anies super excellence. Terima kasih.